Setelah majikannya meninggal dunia, kucing itu masih saja berdiam di samping kuburannya. Itu karena kucing memiliki ikatan batin tersendiri dengan pemiliknya. Ikatan batin itu terjalin lantaran kucing tersebut merasa disayangi oleh sang majikan. Ditambah, majikannya lah yang telah menolong dan merawatnya dengan baik ketika kucing itu terluka. Mungkin ikatan itulah yang membuat kucing begitu setia kepada majikannya, walau majikannya sudah meninggal dunia. Berkali-kali kucing itu dipindahkan, diangkat dari kuburan itu, tapi malah ia memberontak ingin tetap di sana, tidak mau digubris sedikit pun. Sampai orang-orang pun pasrah dan membiarkan kucing itu berdiam diri di kuburan majikannya itu. Semua orang pergi, tapi kucing itu tetap bersikeras menemani kuburan majikannya. Bisa dibayangkan betapa besar kesetiaan makhluk yang bahkan tidak memiliki akal pikiran, namun balas budi dan kesetiaannya begitu besar terhadap manusia yang telah berbuat baik padanya. Semoga segala kebaikan yang dilakukan majikan terhadap kucingnya itu bisa menolongnya dalam kubur dan hari kiamat. Karena seseorang yang menyayangi hewan seperti kucing dan hewan lainnya, termasuk hewan sembelihan sekalipun, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Seseorang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya dalam jalan Allah dengan penuh iman pada Allah dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah, maka kebaikan yang sudah diberikan pada hewan tersebut, memberi makan hewan tersebut, dan bahkan membersihkan kotorannya, kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Setelah hari mulai gelap, barulah kucing itu pergi dari kuburan majikannya. Kebetulan letak kuburan dan rumah majikannya tidak begitu jauh. Kucing itu kembali ke rumah majikannya dengan tatapan kosong. Terlihat mata yang begitu kesepian dan kehilangan. Keluarga majikannya mencoba untuk menghibur kucing itu, mengajaknya bermain, memberinya makan, dan segala cara dilakukannya agar kucing itu kembali ceria. Namun sia-sia. Kucing itu tetap saja murung, tak banyak bergerak, dan matanya yang sedikit berkaca-kaca penuh kesedihan. Seperti biasa, ketika orang meninggal, pasti akan selalu dijenguk keluarganya untuk dibacakan doa. Tapi alangkah terkejutnya, setiap kali keluarganya itu menjenguk kuburan, kucing itu selalu sudah berada di sana di kuburan majikannya. Sebegitu setianya seekor kucing terhadap majikannya. Ini tidak terjadi sekali dua kali. Sungguh sering sekali kucing itu bolak-balik ke kuburan majikannya. Keluarganya selalu berdoa, semoga perantara dari kebaikan majikan pada kucingnya itu bisa menghapus dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam Islam, seorang muslim sangat disarankan untuk menolong hewan, khususnya pada hewan yang menderita, termasuk hewan najis seperti anjing. Ini membuat umat muslim tidak memiliki pengecualian untuk menolong binatang seperti kucing dan hewan najis seperti anjing, karena tujuannya sangat mulia, yakni tidak membiarkan hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing contohnya, maka perbuatan dosa orang yang menolong hewan tersebut akan diampuni. Seperti sabda Nabi SAW, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya dan diambil air dari sumur, lalu diminumkannya ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Jelang 1 minggu,
2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, kucing itu masih begitu setia menjenguk kuburan majikannya. Keluarganya terus mencoba meneruskan perbuatan baik sang majikan untuk terus merawat kucing itu walau belum pulih keceriaan si kucing. Kesetiaan kucing itu membuat keluarganya sadar pentingnya kita berbuat baik kepada hewan, karena perbuatan baik kepada hewan juga dihitung sedekah. Memberi makan dan juga minum pada hewan seperti kucing khususnya saat hewan tersebut sedang lapar dan haus, sebab akan jadi berdosa jika harus membuat hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing tersebut, maka sudah dijadikan sedekah bagi orang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup, akan didapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keluarga itu terus merawat kucing itu dan meneruskan jejak kebaikan majikannya. Kini berbulan-bulan berlalu, 1 tahun berlalu. Alangkah luar biasa, kesetiaan kucing itu tidak luntur sedikit pun. Kucing itu masih tetap pergi ke kuburan majikannya sampai 2 tahun. Subhanallah, kucing itu masih setia kepada majikannya. Bisa jadi kucing itu selalu datang kepada majikannya untuk mengirimkan doa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terdapat cerita seorang sufi di Irak bernama Shibli yang bermimpi jika segala dosanya terampuni sesudah ia menyelamatkan kucing dari bahaya. Selain itu juga, kaum sufi juga percaya jika dengkuran nafas kucing mempunyai irama yang serupa dengan zikir kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 tahun berlalu, kini kucing itu tidak murung lagi karena keluarga sang majikan selalu merawatnya dengan baik. Juga didatangkan kucing-kucing lain untuk dijadikan teman si kucing agar tidak kesepian lagi. Keceriaan dan kebahagiaan kini menyelimuti keluarga dan kucing-kucing peliharaannya semua. Wallahu a'lam bishawab. Sekianlah kisahnya. Semoga kita semua semakin sayang dengan kucing. Jikalau tidak menyukai kucing pun, janganlah kita menyakiti kucing atau hewan jenis apapun, karena hewan juga ciptaan Allah yang jika kita menyakiti atau menganiayanya, maka kita akan berdosa dan akan dibalas di hari kiamat nanti.